أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga tetap dalam lindungan Allah, semoga tetap sehat selalu dan diperlancar dan dipermudah oleh Allah dalam menjalankan pekerjaannya hari ini teman-teman. Dan teman-teman yang masih sakit, saya doakan semoga Allah cepat menyembuhkan penyakitnya dan Allah cepat mengangkat penyakitnya sehingga dapat beraktivitas kembali seperti biasa teman-teman. So teman-teman, seperti biasa kali ini kita akan membahas salah satu surat dalam Al-Quran. Dan sebelum kita membahas surat tersebut, seperti biasa nantinya saya akan membaca lebih awal surat tersebut, kemudian setelah itu saya akan menjelaskan tafsirnya menurut tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu tafsir dari ayat tersebut. Oke teman-teman, so simak terus videonya teman-teman. Saya mohon jangan di skip videonya ya teman-teman, biar teman-teman lebih paham, biar teman-teman juga bisa mengerti dan paham apa yang saya bahas pada video kali ini. Oke teman-teman, so langsung saja kita masuk kepada bacaan Al-Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ayat pertama menurut tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Dalam ayat berikut ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh kaum muslimin supaya selalu berlindung kepada Tuhan pencipta semua makhluk agar terpelihara dari segala macam kejahatan atau akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Ayat yang kedua, dari kejahatan makhluknya. Dalam ayat-ayat berikut ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh kaum muslimin supaya selalu berlindung kepada Tuhan pencipta semua makhluk agar terpelihara dari segala macam kejahatan atau akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang telah diciptakan. Ayat yang ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian Allah menerangkan bahwa sebagian makhluknya sering menimbulkan kejahatan pada waktu malam bila segala sesuatu telah diliputi oleh kegelapan. Sementara itu keadaan malam yang gelap gulita menimbulkan rasa takut dan gelisah, seakan-akan ada sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan malam itu yang menyakiti manusia. Ayat yang keempat, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar manusia berlindung kepadanya dari kejahatan tukang sihir yang meniupkan mantra-mantra dengan maksud memutuskan tali kasih sayang dan mengoyak-ngoyak ikatan persaudaraan seperti ikatan nikah dan lain-lain. Perbuatan sihir itu dapat mengubah kasih sayang antara dua teman yang akrab menjadi permusuhan. Penghasut, pembawa berita yang tampaknya benar dan sulit dibantah, sebagaimana dilakukan oleh tukang sihir dalam usahanya memisahkan suami istri. Jumhur ulama berdasarkan hadis sahih yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW disihir oleh Labid al-A'sam. Hal ini tidak mempengaruhi wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, namun hanya jasmani dan perasaan yang tidak berhubungan dengan syariat. Syekh Muhammad Abduh berkata, berkenaan dengan keterangan tersebut di atas, telah diriwayatkan hadis tentang Nabi SAW yang disihir oleh Labid bin al-A'sam yang sangat mengesahkan pada pribadi Nabi, sehingga seakan-akan beliau mengerjakan sesuatu padahal beliau tidak mengerjakannya.
atau mengambil sesuatu padahal beliau tidak mengambilnya. Lalu Allah memberitahukan kepadanya tentang tukang sihir itu. Kemudian dikeluarkan sihir itu dalam hatinya. Lalu Nabi SAW menjawab, menjadi sehat kembali, dan diturunlah surah ini. Di sisi lain, yang wajib kita yakini bahwa Al-Quran adalah muwatir dan menyangkal bahwa Nabi SAW kena sihir. Karena yang menyatakan demikian itu adalah orang-orang musyrik. Al-Quran mencela ucapan mereka itu. Hadis-hadis tersebut seandainya termasuk di antara hadis-hadis sahih, tetapi tergolong hadis ahad yang tidak cukup untuk dijadikan dasar dalam akidah. Sedangkan kemaksuman Nabi adalah merupakan akidah yang telah dipegangi dengan yakin. Terhindarnya Nabi SAW dari sihir bukanlah berarti mematikan sihir secara keseluruhan. Mungkin seorang yang kena sihir menjadi gila, akan tetapi mustahil terjadi pada Nabi SAW. Karena Allah menjaga dan melindunginya. Menurut ayat Al-Hasan dan Jabir, surah Al-Falaq ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Sedangkan yang mereka tuduhkan bahwa Nabi SAW kena sihir di Madinah. Oleh karena itu sangat lemah untuk berpegang pada hadis tersebut. Dan untuk menyatakannya sebagai hadis sahih, umat Islam harus berpegang pada nas Al-Quran, tidak perlu berpegang kepada hadis ahad tersebut. Ayat yang kelima. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berlindung kepadanya dari kejahatan orang-orang yang dengki bila ia melaksanakan kedengkiannya dengan usaha yang sesungguh-sungguh dan berbagai cara untuk menghilangkan nikmatnya orang yang dijadikan objek kedengkiannya, dan dengan mengadakan jebakan untuk menjerumuskan orang-orang yang dengkinya jatuh ke dalam kemudaratan licik sehingga sulit diketahui. Tidak ada jalan untuk menghindarinya kecuali dengan memohon bantuan kepada Allah pencipta, karena dialah yang dapat menolak tipu dayanya, menghindari kejahatannya, atau menggagalkan usahanya. Hasad haram hukumnya dan merupakan dosa yang pertama kali ketika iblis dengki kepada Nabi Adam dan Kabil dengki kepada Habil. So teman-teman, itulah penjelasan dari surat Al-Falaq ayat 1 sampai ayat 5 teman-teman. Jadi penjelasan dalam surat Al-Falaq ayat 1 dan ayat 5 sangat jelas teman-teman. Kita meminta pertolongan, apapun yang perlu kita minta terkait dengan kehidupan kita di dunia ini, janganlah kalian sekali-kali meminta kepada sesama manusia dan berharap kepada sesama manusia. Karena segala sesuatu yang Allah adakan, yang Allah berikan di muka bumi ini, semua sudah ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pun Allah memberikan segala sesuatu tidak ada fungsinya. Jadi ketika Allah menurunkan apapun di muka bumi itu pasti ada gunanya teman-teman. Tidak mungkin tidak ada gunanya teman-teman. Jadi surat Al-Falaq ini sangat jelas teman-teman, mengajarkan kita terkait proses kehidupan yang nantinya siang berganti malam, malam berganti siang. Dalam proses malam nantinya ada rasa-rasa ketakutan terkait kekhawatiran terkait hal-hal yang mungkin tidak akan terjadi pada diri kita, tetapi kita kayak selalu merasakan khawatir terhadap diri kita teman-teman. Jadi itulah sudah jelas memang dalam surat Al-Falaq Allah sudah menuliskan, bahkan Allah sudah memberikan wajangan dalam surat tersebut. So teman-teman, itulah mungkin pembahasan pada kesempatan kali ini. Jadi saya ingatkan kembali teman-teman, saya hanyalah manusia biasa yang pernah teman-teman berpikir bahwa saya lebih sempurna dari teman-teman, dan bisa jadi teman-teman lebih baik dari saya, karena saya juga mungkin masih banyak dosa-dosa yang Allah tutupi aibku, Allah tutupi dosa-dosaku. Jadi pada kesempatan kali ini, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari dalam diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada
kosakata kalimat yang saya lontarkan menyinggung perasaan teman-teman, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.